Hari ini, Sabrina tidak masuk kerja karena sedang sakit. Sejak semalam, ia terus saja mual dan sesak. Asam lambungnya sedang kumat. Pagi tadi, ia sudah menghubungi Kanaya untuk meminta izin tidak masuk kerja. Dengan keadaan yang masih lemas, Sabrina keluar untuk meletakkan sampah di depan kamarnya karena hari ini adalah jadwal pengambilan sampah di tempat kosnya. Setelah itu, ia kembali masuk ke dalam dan langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Tanpa terasa, ia akhirnya terlelap. Beberapa jam kemudian, Bara datang. Awalnya, Bara tidak tahu kalau kekasihnya itu tidak masuk kerja karena sakit. Namun, karena ia tiba-tiba mampir untuk membawakan Sabrina kue buatan ibunya, ia akhirnya tahu jika wanita itu tidak masuk kerja. Ia sudah mencoba menghubungi Sabrina, tapi karena ponselnya sedang dalam mode senyap, ia akhirnya tidak menyadari jika ada beberapa telepon dan pesan dari Bara. Hal itu tentu saja membuat Bara merasa khawatir. Saat tiba di kos Sabrina, Bara turun dari mobil sambil membawa sekotak kue untuk Sabrina dan Nyonya Namira. Ia mengetuk pintu kamar Sabrina dengan lembut sambil memanggil nama kekasihnya. "Sabrina, kamu di dalam?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Bara merasa khawatir. Ia mencoba membuka pintu dan ternyata tidak terkunci. Ia masuk ke dalam dan melihat Sabrina terbaring di tempat tidur, terlelap dengan wajah sedikit pucat. "Sabrina, kamu kenapa?" Bara segera mendekat dan duduk di samping tempat tidur. Sabrina membuka matanya perlahan dan melihat Bara. "Bara, kamu datang?" Suaranya lemah. "Ya, aku datang. Kamu kenapa tidak masuk kerja? Kamu sakit?" Bara bertanya dengan nada khawatir. Sabrina mengangguk pelan. "Iya, asam lambungku kumat. Sejak semalam aku mual dan sesak." Bara menghela napas. "Kenapa kamu tidak bilang dari tadi malam? Aku bisa datang lebih cepat. Kamu hanya sendiri di kota ini. Aku ini kekasihmu dan sudah menjadi tanggung jawabku untuk menjagamu." Sabrina tersenyum tipis. "Aku tidak ingin merepotkanmu. Lagi pula, aku juga sudah minum obat. Meskipun belum ada perubahan yang signifikan, sih." Bara menggelengkan kepala. "Kamu tidak merepotkan, Sabrina. Aku akan selalu ada untukmu," ucap Bara dengan sepenuh hati. "Terima kasih, Bara." Bara tersenyum lembut. "Sama-sama, sayang. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu tahu aku tidak masuk kerja?" "Ah, aku lupa." Bara mengambil kotak di belakangnya, lalu meletakkan di samping Sabrina. Sabrina duduk dan menatap kotak tersebut. "Apa ini?" "Ini kue dari Mama untuk kamu. Tadi aku membawakan ini ke toko, tapi ternyata kamu tidak masuk. Makanya aku ke sini." Sabrina merasa terharu. Nyonya Namira memang menunjukkan penerimaan yang sangat baik padanya. Sama sekali tidak mempermasalahkan soal status dirinya yang hanya orang biasa. Ia membuka kotak tersebut dan aroma brownies coklat langsung menyapa hidungnya. Ia mengambil satu potong dan langsung memakannya. "Wow, rasa kue ini enak sekali. Sampaikan rasa terima kasihku pada Tante Namira, ya?" Bara mengangguk. "Iya, nanti aku sampaikan. Sekarang kamu lanjut makan lalu istirahat." Melihat kondisi Sabrina yang lemah, Bara memutuskan untuk tidak meninggalkan wanita itu sendirian. Ia duduk selonjoran di dekat tempat tidur sambil mengetikkan pesan pada sekretarisnya. Mengabarkan kalau hari ini ia tidak ke kantor dulu. "Selamat pagi, bisa cek jadwal saya hari ini? Sekalian cek, apakah ada dokumen penting yang perlu saya tanda tangani segera?" Beberapa menit kemudian, sekretarisnya membalas pesan. "Selamat pagi, Pak Bara. Jadwal Anda hari ini kosong. Ada beberapa dokumen yang perlu ditandatangani, tapi tidak terlalu mendesak." Bara merasa lega mendengar kabar itu. Ia menatap Sabrina yang kini sudah kembali terlelap, sebelum kembali membalas pesan sekretarisnya. "Simpan saja dokumen-dokumen itu di mejaku. Jika memungkinkan, nanti aku datang sebentar untuk menandatanganinya." "Baik, Pak." Bara tersenyum lembut dan mengusap rambut Sabrina dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, ia menyibukkan diri dengan bermain game di ponselnya. Beberapa saat kemudian, Sabrina terbangun dan merasa sedikit lebih baik. Ia terkejut saat melihat Bara yang masih duduk di sampingnya, sibuk dengan ponsel di tangannya. "Bara, kamu masih di sini?" Bara menoleh dan tersenyum. "Tentu saja. Bagaimana perasaanmu sekarang?" "Sedikit lebih baik. Terima kasih sudah menemani. Kamu tidak ke kantor?" "Tidak masalah. Aku senang bisa ada di sini untukmu. Mungkin nanti, hanya untuk menandatangani beberapa berkas. Lagian hari ini juga tidak ada schedule apa-apa." Sabrina tersenyum merasa bersyukur memiliki Bara di sisinya. "Terima kasih, sayang. Aku sangat bersyukur memilikimu." Bara membalas senyuman Sabrina. "Sama-sama, sayang.
Sekarang kita pesan makan, ya? Ucap Bara. Sabrina mengangguk. Pagi ini Damien baru saja tiba di kantor dan langsung dihadapkan dengan beberapa pekerjaan yang harus segera ia selesaikan setelah liburan. Setelah pulang dari Jogja, ia memang tidak langsung masuk kantor. Damien melihat tumpukan dokumen di mejanya menunggu untuk diperiksa dan ditandatangani. Ia menghela napas panjang dan mulai bekerja dengan serius. Menjelang jam makan siang, Damien masih sibuk dengan pekerjaannya. Tanpa sepengetahuannya, Kanaya baru saja tiba di kantor membawa makan siang yang ia siapkan sendiri. Para karyawan yang berpapasan dengannya, menyapa dan memberi hormat padanya. Ia tahu jika suaminya tidak kemana-mana hari ini karena sebelumnya ia telah berkoordinasi dengan sekretaris Damien. "Hai, sayang." Damien terkejut mendengar suara istrinya. Ia mengangkat kepala dan melihat Kanaya berdiri di dekat pintu dengan senyum manis. "Sayang, kamu datang." Ini istrinya. Mendaratkan kecupan pada bibir wanita cantik itu. "Aku tahu kamu pasti sibuk dan lupa makan siang. Jadi, aku memutuskan untuk datang dan membawakan makanan untukmu. Siang ini aku mau makan siang berdua dengan Mum." Damien merasa terharu dengan perhatian Kanaya. "Terima kasih, sayang. Kamu selalu tahu bagaimana membuat hariku lebih baik." Kanaya tersenyum. "Aku senang bisa membuatmu bahagia. Ethan dengan siapa?" Tanya Damien saat mereka sudah duduk di sofa. "Oma Serena dan Natasha datang berkunjung, jadi aku menggunakan kesempatan itu untuk kesini." Jawab Kanaya sambil tersenyum. Kanaya membuka kotak bekal yang ia bawa. "Aku membuatkan nasi goreng kesukaanmu dan salad segar. Semoga kamu suka." "Tentu saja aku akan suka. Aku yakin ini enak. Kamu selalu pandai memasak." Puji Damien yang membuat istrinya tersenyum bahagia. Mereka mulai makan dengan penuh kebahagiaan. Damien merasa sangat beruntung memiliki istri yang begitu perhatian dan penuh kasih sayang. Sambil makan, mereka berbincang tentang berbagai hal, mulai dari pekerjaan hingga rencana akhir pekan. Mereka saling menyuapi dengan penuh kasih sayang, menikmati setiap momen kebersamaan. Damien merasa sangat beruntung memiliki Kanaya di sisinya, sementara Kanaya merasa bahagia bisa memberikan perhatian dan cinta kepada suaminya. Mereka menikmati makan siang berdua, dengan suasana yang penuh kehangatan dan kemesraan. Damien merasa energinya kembali setelah menikmati makanan yang disiapkan dengan penuh cinta oleh Kanaya. Setelah selesai makan, Damien menatap istrinya dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Kanaya. Kamu selalu tahu bagaimana membuatku merasa lebih baik. Aku sangat mencintaimu." Kanaya tersenyum lembut. "Aku juga mencintaimu, Damien. Aku senang bisa membuatmu bahagia." Mereka berdua saling berpelukan, menikmati momen romantis di tengah kesibukan hari kerja. Damien merasa lebih semangat untuk menyelesaikan pekerjaannya, sementara Kanaya merasa bahagia bisa memberikan dukungan dan cinta kepada suaminya. Bab ke-137. Malam ini, Tuan Wira telah mengatur janji dengan Tuan Alvin dan Nyonya Tari untuk makan malam bersama. Mereka akan membicarakan mengenai rencana perjodohan antara Nathan dan Chea. Nathan dan Chea juga ikut dalam makan malam tersebut. Awalnya mereka mengajak serta Raisa, tapi gadis itu menolak untuk ikut karena menurutnya ia tidak berkepentingan dan memilih untuk ke mall. Padahal sebenarnya, ia berencana untuk pergi ke apartemen kekasihnya. Suasana makan malam di restoran mewah itu terasa lebih hangat jika dibandingkan dengan saat mereka makan malam untuk membicarakan pertunangan Raisa dan Nathan. Tuan Wira, Tuan Alvin, dan Nyonya Tari duduk di meja besar, sementara Nathan dan Chea duduk berdampingan. Mereka semua menunggu makanan disajikan sambil berbincang ringan. Terlihat dengan jelas senyum bahagia yang menghiasi wajah pasangan itu. "Terima kasih sudah datang malam ini. Kalian tentu tahu jika malam ini bukan hanya sekedar makan malam biasa, melainkan juga untuk membicarakan sesuatu yang penting tentang anak-anak kita." Ucap Tuan Wira sembari tersenyum, sebelum kembali melanjutkan ucapannya. "Seperti yang kita tahu, awalnya kita merencanakan perjodohan antara Nathan dan Raisa. Namun, setelah melihat perkembangan hubungan mereka, ternyata yang saling jatuh hati justru Nathan dan Chea." Nathan dan Chea saling menatap sejenak, mereka tersenyum satu sama lain. Menggambarkan bagaimana suasana hati keduanya saat ini. Ya, sungguh hal yang tak pernah diduga sebelumnya. Meski begitu, mewakili Raisa, aku mau minta maaf. Dia tidak pernah jujur sebelumnya jika ternyata dia tidak menginginkan perjodohan itu. Andai dia bisa berkata jujur sekali saja, tentu semua tidak perlu dibuat berbelit-belit. Ucap Tuan Alvin. Meski akhirnya dia tetap akan menjadi besan dengan Tuan Wira, tapi sikap Raisa tetap saja membuatnya malu pada teman lamanya itu. Benar sekali. Entah apa yang ada di pikiran anak itu. Setiap kali ditanya, dia pastikan menjawab jika dirinya menerima perjodohannya dengan Nathan, tapi sikapnya selalu berbanding terbalik.
Dan sekarang saat perjodohannya dengan Nesen batal, dia juga tak kunjung mengatakan alasan di balik sikapnya. Sahut Nyonya Tari. Pasti ada alasan yang kuat di balik sikapnya itu. Dia pasti akan mengatakannya nanti. Mungkin Raisa sedang menunggu waktu yang tepat. Ucap Tuan Wira dengan bijak. Ia kemudian melihat ke arah Nesen dan Chea. Yang penting sekarang perasaan kedua anak kita ini. Nyonya Tari menatap Chea dan tersenyum. Putriku yang betah menjomblo selama bertahun-tahun ini, akhirnya bisa diluluhkan oleh Nesen. Ucapnya sembari tersenyum. Chea langsung tersenyum dan tampak malu-malu mendengar ucapan ibunya. Sama dengan Nesen, sering sekali berkenalan dengan wanita, tapi tak ada satupun yang lanjut menjadi pasangannya. Ternyata pawangnya adalah Chea. Mereka semua tertawa mendengar ucapan Tuan Wira. Nesen merasa lega mendengar dukungan dari kedua keluarga. Ia menggenggam tangan Chea di bawah meja sebagai tanda dukungan. Terima kasih, Pak, Om dan Tante, aku merasa Chea adalah orang yang tepat untukku. Kami memiliki banyak kesamaan dan bisa merasa nyaman saat bersama. Aku juga berterima kasih atas dukungan dari Papa, Mama, dan Om Wira. Sahut Chea. Suasana makan malam menjadi lebih hangat dan penuh keakraban. Mereka melanjutkan makan malam dengan perasaan lega dan bahagia. Mereka memberikan waktu pada Chea dan Nesen untuk lebih dekat lagi. Setelah itu mereka akan langsung melakukan pertunangan. Raisa baru saja tiba di apartemen Farhan. Ia sengaja tidak mengabari kekasihnya itu karena ingin memberikan kejutan. Daripada ikut makan malam dengan keluarganya dan hanya akan menjadi kikuk di sana, ia merasa lebih nyaman menghabiskan waktu dengan kekasihnya. Namun, saat masuk ke dalam apartemen, ia mendapati bahwa Farhan tidak berada di sana. Ruangan itu sepi, hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berdesir pelan. Farhan pergi kemana? Harusnya dia sudah pulang kerja jam segini. Gumamnya. Raisa merasa sedikit cemas. Ia mencoba menghubungi Farhan melalui ponselnya, tetapi panggilannya tidak dijawab. Ia akhirnya hanya bisa meninggalkan pesan suara dengan nada khawatir. Farhan, kamu di mana? Aku sekarang ada di apartemenmu. Tolong kabari aku segera. Raisa duduk di sofa, merasa gelisah. Ia memikirkan berbagai kemungkinan mengapa Farhan tidak ada di apartemen dan tidak menjawab panggilannya. Perasaan cemas dan khawatir mulai menyelimuti hatinya. Ia mencoba untuk tetap tenang, tetapi pikirannya terus berputar. Apa mungkin dia ada urusan mendadak? Ya, dia akan tidak pernah meninggalkan apartemen setelah pulang bekerja. Dia mungkin sedang mengurus sesuatu atau pergi membeli sesuatu. Ucapnya pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat menunggu tanpa kabar, Raisa memutuskan untuk mengirim pesan teks pada kekasihnya itu. Sayang, kamu di mana, sih? Tolong kabari aku segera setelah kamu melihat pesan ini. Aku kangen, ada hal penting juga yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku tidak punya banyak waktu. Raisa merasa bingung harus melakukan apa selanjutnya. Ia mempertimbangkan untuk menunggu di apartemen, tetapi ketidakpastian membuatnya semakin gelisah. Padahal ia sudah sangat bersemangat saat berangkat tadi. Ingin menyampaikan pada kekasihnya soal hubungan mereka yang sebentar lagi bisa diumumkan pada semua orang. Ia berjalan ke dapur dan mengambil segelas air, berharap bisa sedikit meredakan kegelisahannya. Raisa kemudian duduk kembali di sofa, mencoba mengalihkan pikirannya dengan menonton televisi. Namun, pikirannya terus kembali pada Farhan. Setelah sekitar 1 jam menunggu, Raisa merasa semakin tidak tenang. Ia memutuskan untuk mencoba menghubungi Farhan sekali lagi. Kali ini, panggilannya dijawab. Halo, Raisa. Maaf, aku baru bisa mengangkat telepon. Farhan, kamu di mana? Aku sudah di apartemenmu sejak tadi. Kenapa kamu tidak menjawab panggilanku? Kamu pergi kemana, sih? Maafkan aku, sayang. Aku sedang ada urusan mendadak tadi. Soal pekerjaan juga. Kamu juga tidak mengabari kalau mau datang. Padahal kan aku sudah bilang kalau kamu harus berkabar setiap kali mau datang. Aku sudah di jalan, akan segera pulang. Raisa menghela napas lega. Ya, aku yang salah tidak mengabari dulu. Tadinya aku mau memberikan kejutan padamu. Kalau begitu aku tunggu di sini. Kamu hati-hati ya, sayang. Iya, sayang. Aku akan segera pulang. Tunggu sebentar lagi, ya. Setelah menutup telepon, Raisa akhirnya merasa lega. Ia tahu bahwa kekasihnya akan segera pulang dan mereka bisa berbicara. Beberapa waktu kemudian, Farhan tiba di apartemen. Ia segera menghampiri Raisa dan memeluknya erat. Maaf membuatmu menunggu. Pada akhirnya, sikap manis pria itu kembali membuat Raisa luluh. Tidak apa-apa, sayang. Aku hanya khawatir karena tidak ada kabar darimu. Aku seperti ini karena sangat mencintaimu. Aku juga sangat mencintaimu, Raisa. Aku mengerti kekhawatiranmu. Terima kasih sudah menunggu. Sekarang katakan, apa yang membuat kamu tiba-tiba datang tanpa mengabari? Tanya Farhan. Kini mereka sudah duduk dan pria itu menggenggam tangan Raisa.
Raisa langsung tersenyum lebar. Farhan, aku punya kabar baik. Aku sudah terbebas dari perjodohan itu. Chea yang akan dijodohkan dengan Nason karena mereka sudah saling menyukai. Farhan terlihat terkejut mendengar kabar itu. Ia menatap Raisa dengan ekspresi bingung. Namun rasa bahagianya membuat Raisa tidak menyadari hal itu. Benarkah? Itu kabar yang mengejutkan. Iya, dan itu berarti kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Aku juga berencana untuk mengenalkanmu pada orang tuaku. Namun, bukannya bahagia mendengar rencana kekasihnya itu, Farhan justru terlihat kaget dan cemas. Ia menghela napas dalam-dalam sebelum berbicara. Raisa, aku mengerti perasaanmu, tapi menurutku alangkah baiknya untuk saat ini kita tetap seperti ini saja dulu. Senyum di wajah Raisa memudar. Ia merasa bingung dan sedikit terluka mendengar kata-kata kekasihnya. Tapi kenapa, Farhan? Bukankah ini kesempatan kita untuk lebih terbuka tentang hubungan kita? Farhan mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Raisa, aku hanya khawatir tentang reaksi orang tuamu. Mereka mungkin butuh waktu untuk menerima perubahan ini. Selain itu, aku juga ingin memastikan bahwa hubungan kita benar-benar kuat sebelum kita menghadapi tekanan dari luar. Raisa menatap Farhan dengan mata yang penuh pertanyaan. Tapi aku sudah siap, Farhan. Aku ingin kita bisa bersama tanpa harus sembunyi-sembunyi lagi. Farhan menggenggam tangan Raisa lebih erat, mencoba meyakinkannya. Aku juga ingin itu, sayang. Tapi aku pikir kita perlu lebih berhati-hati. Biarkan dulu orang tua kamu merasakan kebahagiaan atas hubungan Nason dan Chea. Sedikit banyaknya, mereka juga pasti kecewa saat kamu bermain-main dengan perjodohan itu. Aku hanya tidak ingin kekecewaan mereka itu nantinya akan mempengaruhi penilaian mereka terhadapku dan hubungan kita. Raisa menghela napas, mencoba memahami sudut pandang Farhan. Baiklah, Farhan. Aku akan mencoba bersabar. Tapi aku berharap kita bisa segera terbuka tentang hubungan kita. Kadang aku lelah jika harus main kucing-kucingan seperti ini. Farhan tersenyum lembut dan mencium tangan Raisa. Terima kasih, sayangku. Aku sangat menghargai pengertianmu. Aku berjanji kita akan menghadapi ini bersama-sama. Aku benar-benar mencintaimu. Bab ke-138. Raisa pulang lebih awal dibanding dengan keluarganya. Hal itu tentu membuatnya lega karena ia tidak perlu sampai ketahuan pulang tanpa membawa belanjaan apapun, sedangkan tadinya izin pergi ke mall. Saat ia mendengar suara mobil ayahnya, ia segera keluar dari kamar dan turun ke bawah untuk menyambut mereka. Ia memasang wajah ceria dan tampak sangat semangat. Hai, Papa, Mama, Chea. Bagaimana makan malamnya? Bagaimana pembahasan pertunangan Chea dan Nason? Tanya Raisa. Nyonya Tari tersenyum melihat putrinya yang tampak bahagia. Ia tahu jika Raisa seperti itu karena sudah tidak terbebani lagi akan perjodohan yang tidak ia inginkan. Makan malamnya berjalan lancar, Raisa. Kami membicarakan banyak hal, termasuk rencana pertunangan Chea dan Nason. Pertunangan mereka akan dilakukan 1 atau 2 bulan lagi. Untuk sekarang, kami memberikan mereka waktu untuk lebih dekat lagi. Raisa mengangguk, tanda mengerti. Ia terlihat sangat bahagia mendengar kabar itu. Perasaan bahagia yang tulus dari hatinya karena benar-benar sudah bebas dari perjodohan dan tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan hubungannya dengan Farhan. Wah, itu kabar yang luar biasa. Selamat, Chea. Aku turut bahagia mendengar rencana pertunanganmu. Chea tersenyum dan merasa terharu dengan dukungan dari kakaknya. Terima kasih, Raisa. Aku juga sangat senang dan bersyukur semuanya berjalan lancar. Tuan Alvin dan Nyonya Tari akhirnya masuk ke dalam kamar. Sedangkan Chea dan Raisa berjalan bersama naik ke atas sambil mengobrol. Chea, bagaimana perasaanmu setelah perjodohan kalian diresmikan? Bahkan rencana pertunangan kalian juga sudah mulai dibahas oleh 2 keluarga. Tanya Raisa. Chea tersenyum malu-malu. Aku merasa sangat bahagia dan lega, Raisa. Awalnya aku sangat khawatir tentang bagaimana semuanya akan berjalan. Aku sempat takut Papa dan Mama akan menganggapku sebagai perusak hubungan. Tapi, sekarang aku merasa lebih tenang. Kan aku yang menginginkan kalian bersama. Jadi tidak akan ada anggapan perusak hubungan. Kamu dan Nason memang terlihat sangat cocok. Aku senang semuanya berjalan lancar. Kamu bisa bahagia, aku juga bisa bahagia karena terbebas dari paksaan Papa dan Mama. Terima kasih, Raisa. Tapi jujur, sampai sekarang aku masih bingung. Sebenarnya apa yang membuat kamu tidak menginginkan hal ini? Maksudku, apa alasan dibaliknya? Apa kamu memiliki kekasih? Kamu memang pantas mendapatkan kebahagiaan ini, Chea. Nason adalah pria yang baik, dan aku yakin kalian akan bahagia bersama. Ekspresi Raisa tiba-tiba berubah. Andai ia dan Farhan sudah menemukan kata sepakat, tentu dengan senang hati ia akan menceritakan kisah asmaranya dengan pria itu pada Chea. Namun sayangnya kekasihnya itu belum mau mengungkap hubungan mereka.
Hal itu membuat Raisa sedikit kesal, meski tetap berusaha memahami maksud ucapan Farhan saat itu. Kamu penasaran, ya? Tanyanya sambil tersenyum. Yang jelas, alasannya bukan karena ada hal yang aneh-aneh. Kamu tunggu saja, tidak lama lagi kamu juga akan tahu. Sejak kapan sih kamu jadi sok misterius dan main rahasia-rahasiaan denganku seperti ini? Tanya Chea sambil memicingkan kedua matanya. Raisa tertawa, lalu menggandeng tangan adiknya. Sudah, kamu tidak perlu terlalu penasaran seperti itu. Sabar saja, nanti juga kamu akan tahu. Yang penting sekarang adalah hubungan kamu dengan Nathan. Hari ini adalah hari yang penuh dengan perasaan campur aduk bagi Manika. Setelah sekian lama, akhirnya ia akan bertemu dengan ibunya yang kini mendekam di rumah tahanan. Manika tidak datang sendiri, melainkan ditemani oleh Pak Razman. Setelah keluar dari rumah sakit, Manika memang tidak pulang ke rumahnya, ia tinggal di rumah ayahnya. Bu Salma, meskipun awalnya sempat menolak, akhirnya berbesar hati dan bersikap baik pada Manika. Mereka berdua kini berada di depan pintu masuk rumah tahanan, menunggu giliran untuk diperiksa barang bawaannya. Manika, kamu siap? Ini pasti berat buat kamu. Jika nanti bunda kamu marah-marah, kamu diam saja, ya? Iya, ayah. Aku siap. Aku sudah membayangkan bagaimana reaksi bunda nantinya. Tapi, aku harap setelah melihat keadaanku, bunda akan luluh. Setelah barang bawaan mereka diperiksa, keduanya diarahkan ke sebuah ruangan kecil dengan meja dan kursi yang sederhana. Manika duduk dengan gelisah, menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Nyonya Savitri masuk dengan langkah pelan. Manika berdiri, air mata mulai menggenang di matanya. Ia melihat ibunya yang tampak lebih tua dan lelah. Namun, yang paling mengejutkan adalah reaksi Nyonya Savitri saat melihat putrinya mengenakan hijab. Manika, kamu hijrah? Kenapa kamu? Manika menunduk, mengusap air matanya. Bukan bunda, tapi karena... Manika melepas jilbab instan yang ia kenakan. Nyonya Savitri terdiam, matanya membesar saat melihat rambut panjang anaknya yang kini entah kemana. Apalagi saat kedua matanya tertuju pada kedua tangan putrinya yang rusak karena air keras. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis. Ya Tuhan, apa yang terjadi padamu? Manika, siapa yang melakukan ini pada kamu? Itu, aku tidak ingat, Band. Manika tidak berseni buka mulut. Masih takut dengan ancaman wanita itu. Jangan bohong, Mon. Mana mungkin kamu tidak tahu? Walaupun kamu tidak mengenal orangnya, setidaknya kamu pasti tahu penyebab mereka melakukan itu padamu. Kenapa? Apa salahku pada mereka? Apa yang sudah kamu lakukan? Pak Razman yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Sudah cukup, Savitri. Yang penting Manika masih bisa selamat. Kamu tidak tahu saja bagaimana buruknya keadaan putri kita saat aku menemuinya di rumah sakit. Nyonya Savitri menghela nafas panjang lalu mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. Ia meraih tangan Manika, menggenggamnya erat. Maafkan bunda, nak. Bunda tidak bisa melindungimu. Jadi ini alasannya sehingga kamu tidak pernah datang menemui bunda di penjara? Tidak apa-apa, Ban. Aku tahu bunda juga sedang berjuang sendiri di tempat ini. Setelah pertemuan emosional dengan ibunya di rumah tahanan, Pak Razman dan Manika akhirnya pulang. Saat di jalan, mereka memutuskan untuk mampir ke apotik. Mereka perlu membeli obat untuk tangan Manika yang rusak akibat air keras dan juga obat untuk penyakit menular KLMN yang masih ia derita. Saat mereka masuk ke apotik, Manika merasa sedikit cemas dan malu. Ia tahu bahwa penampilannya sekarang jauh berbeda dari sebelumnya. Pak Razman mengusap punggung putrinya, mencoba memberikan dukungan yang ia butuhkan. Aku malu, ayah. Manika, kita hanya perlu membeli obat dan segera pulang. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Iya, ayah. Aku hanya merasa sedikit gugup. Mereka berjalan menuju bagian obat-obatan, mencari apa yang mereka butuhkan. Tanpa sengaja, mereka bertemu dengan Tuan Hans yang kebetulan juga sedang membeli obat. Tuan Hans terkejut melihat penampilan Manika, terutama tangannya yang hancur. Tuan Hans, aku sungguh tidak menyangka bisa bertemu lagi denganmu hari ini. Namun yang membuatku terkejut adalah penampilanmu yang sekarang ini. Ini akibat dari perbuatanku sendiri, Tuan Hans. Tuan Hans menghela nafas, wajahnya menunjukkan campuran antara keterkejutan dan kekesalan. Apa yang terjadi padamu ini adalah balasan yang setimpal. Kamu harus menerima konsekuensinya. Manika tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia merasa sangat bersalah dan malu. Di depan semua orang di apotik, ia memberanikan diri untuk meminta maaf. Hidupku sekarang sudah hancur. Sudah tidak ada artinya lagi. Bunda juga sudah mendekam di penjara.
Maafkan aku, Tuan Hans. Tolong maafkan kami. Aku tahu aku dan Bunda telah melakukan banyak kesalahan. Aku benar-benar menyesal. Pak Razman yang sejak tadi diam, akhirnya ikut bicara. Tuan Hans, tolong maafkan putri saya. Apa yang dialami sekarang sudah sangat setimpal dengan kesalahannya. Tuan Hans hanya menghela nafas panjang, menatap Manika dengan tatapan yang sulit diartikan. Manika, aku harap kamu benar-benar menyesal dan belajar dari semua ini. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku berharap kamu bisa menjadi orang yang lebih baik. Setelah mengatakan itu, Tuan Hans berbalik dan pergi meninggalkan mereka. Manika merasa lega meskipun hatinya masih berat. Ia tahu bahwa jalan untuk memperbaiki semuanya masih panjang, tetapi ia sudah bertekad untuk berubah. Ayo, Manika, kita beli obatnya dan pulang. Kamu butuh istirahat. Bab ke-139. Kanaya merasa bingung sekaligus kesal dengan sikap Damien yang dingin dan menjengkelkan sejak 2 hari belakangan ini. Ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun, namun setiap kali bertanya apa yang sedang terjadi dan apa yang menyebabkan suaminya bersikap seperti itu, Damien hanya akan menjawab dengan singkat. Tidak ada apa-apa. Karena sudah semakin kebingungan, pagi itu Kanaya memutuskan untuk menghubungi Nyonya Livia. Sekedar untuk curhat dan mencari solusi. Nyonya Livia yang sedang berada di kantor, tersenyum saat melihat ada panggilan masuk dari putrinya. Tanpa menunggu lagi, ia langsung menjawab panggilan Kanaya. Halo, sayang. Tumben kamu menghubungi Mama pagi-pagi begini. Ucap Nyonya Livia. Maaf, Ma, tapi aku tidak mengganggu, kan? Tanya Kanaya memastikan. Tentu saja tidak, Nak. Ada apa? Dari nada bicaramu, sepertinya ada yang sedang mengganggu pikiranmu. Kanaya menghela nafas panjang. Memang benar kata orang, kalau seorang ibu itu akan bisa menebak apa yang sedang dirasakan oleh anaknya. Ma, aku bingung dengan Damien. Dia sudah 2 hari ini bersikap dingin dan menjengkelkan. Aku merasa tidak punya salah, tapi sikapnya justru berubah aneh. Setiap kali aku tanya ada apa, dia hanya bilang tidak ada apa-apa. Bagaimana aku tidak merasa kesal dan curiga? Aku bahkan sempat berpikir, apakah suamiku itu sedang menyembunyikan sesuatu yang buruk di belakangku? Nyonya Namira tersenyum, meskipun ia tahu jika putrinya tidak akan mungkin bisa melihatnya. Tenang, Nak. Jangan berpikiran seperti itu. Hal seperti itu wajar terjadi. Para suami biasanya seperti itu karena ada masalah pekerjaan atau hal lain yang membuatnya stres. Kamu harus sabar, berikan suamimu waktu, nanti Damien akan kembali seperti dulu lagi. Kanaya menghela nafas panjang, merasa sedikit lega mendengar kata-kata ibunya. Namun, ia tetap merasa khawatir dengan perubahan sikap suaminya. Ia tidak ingin jika ada hal yang buruk menimpa rumah tangganya. Iya, Ma, tapi, Ma, aku benar-benar tidak mengerti. Apa mungkin ada sesuatu yang aku lewatkan? Selama ini Damien selalu berbagi keluh kesahnya. Sekalipun itu untuk urusan kantor. Tapi kali ini, percayalah, Kanaya, Damien sangat mencintaimu. Apalagi sudah ada Ethan yang kini menjadi perekat hubungan di antara kalian. Kadang-kadang pria memang butuh waktu sendiri untuk mengatasi masalah mereka. Berikan dia ruang dan waktu. Semua akan baik-baik saja. Percaya pada Mama ya, sayang. Jangan terlalu memikirkannya. Padahal, Nyonya Namira tahu bahwa menantunya itu sengaja bersikap seperti itu karena ingin mengerjai Kanaya dalam rangka ulang tahunnya yang akan datang. Damien telah merencanakan kejutan romantis dan ingin membuat istrinya itu merasa terkejut dan bahagia. Baiklah, Ma, terima kasih sudah mau mendengar curhatanku. Tentu, Nak. Mama selalu siap mendengar ceritamu. Malam itu, Kanaya mencoba untuk bersikap biasa saja meskipun hatinya masih gelisah. Ia memutuskan untuk mengikuti saran ibunya dan memberikan Damien ruang yang ia butuhkan. Damien tetap bersikap dingin, namun Kanaya berusaha untuk tidak mempermasalahkannya. Melihat suaminya yang masih saja cuek, bahkan lebih memilih untuk bermain dengan Ethan, membuat Kanaya hanya bisa menghela nafas. Ia berharap apapun masalah suaminya, bisa segera selesai dan Damien bisa kembali hangat seperti sebelumnya. Hari ini adalah hari yang sangat sibuk bagi Damien. Selain ada jadwal rapat dengan 2 klien, ia juga memikirkan rencana kejutan ulang tahun yang istimewa untuk istrinya. Malam ini adalah ulang tahun Kanaya, dan Damien ingin memastikan semuanya berjalan sempurna. Pagi-pagi sekali, Damien sudah bangun dan mulai mempersiapkan kejutan. Secara diam-diam memesan buket bunga mawar merah berukuran besar dari toko bunga favorit Kanaya. Sebelum ke kantor, ia juga pergi ke toko perhiasan ibu mertuanya untuk mengambil cincin yang telah ia pesan khusus sejak sebulan yang lalu. Cincin itu sangat istimewa, dengan desain yang elegan dan batu permata yang berkilauan. Selamat pagi, Pak. Saya datang untuk mengambil cincin yang saya pesan. Selamat pagi, Tuan Damien. Cincin Anda sudah siap. Ini dia, semoga istri Anda menyukainya. Terima kasih banyak.
Saya yakin dia akan sangat menyukainya. Ucap Damien sambil menatap cincin indah yang ada di dalam kotak perhiasan berwarna merah tersebut. Sebagai pelengkap, Damien mengirimkan pesan pada istrinya jika malam ini ia akan lembur karena ada pekerjaan penting yang sangat mendesak. Ia meminta Kanaya untuk tidak menunggunya karena mungkin ia akan pulang larut malam atau sekalian menginap saja di kantor. Dengan bantuan Natasha, buket bunga mawar itu sudah berada di apartemen tanpa sepengetahuan Kanaya dan diletakkan di dalam kamar Bisiti yang sedang pulang kampung. Saat akan pulang kantor, Damien tidak lupa mampir ke toko kue untuk mengambil kue ulang tahun yang telah ia pesan. Kue itu dihiasi dengan indah, lengkap dengan tulisan. "Selamat ulang tahun, istriku sayang." Di atasnya. Setelah itu, ia menuju ke rumah ibunya. Menunggu waktu hingga tengah malam, barulah ia akan pulang. Pukul 8 malam, Natasha akhirnya tiba di rumah. Ia menghampiri kakaknya dan langsung mencubit lengan kekar pria itu. Apa-apaan, nih? Baru datang sudah langsung main cubit?" protes Damien. "Kakak tega sekali. Kak Kanaya sampai nangis loh tadi saat baca pesan kakak yang mau menginap di kantor. Dia mengira kakak sedang selingkuh di belakangnya. Gatal sekali rasanya mulutku ini. Ingin mengatakan yang sebenarnya. Kamu sih, Damien. Ngerjain istri sampai sebegitunya. Nanti kamu harus banyak-banyak minta maaf pada Kanaya." Ucap Oma Serena. "Kamu itu persis dengan papamu. Mama juga sering dikerjain seperti ini jika ingin diberi kejutan. Duh, jadi melow kan?" Nyonya Serena menghela nafas sambil mengusap kedua matanya yang berkaca-kaca. "Namanya juga darah dagingnya, Ma, pasti ada yang turun sifat papa, lah," sahut Natasha. Semakin malam, Damien semakin bersemangat. Ia menunggu dengan sabar hingga menjelang pukul 12 malam, ia pulang ke apartemen. Berharap bisa tiba tepat saat jam menunjukkan pukul 12. Setibanya di apartemen, Damien menekan kode pengaman dan membuka pintu. Untungnya Kanaya sudah terlelap, sehingga tidak menyadari kedatangannya. Damien segera menuju ke kamar Bisiti untuk mengambil buket bunga mawar dan menyalakan lilin di kue ulang tahun. Setelah itu, ia membawa semua kejutan ke kamar tidur mereka. Sedikit kerepotan saat akan membuka pintu, namun pada akhirnya ia berhasil dan tersenyum saat melihat Kanaya yang sedang tidur bersama dengan putra mereka. Perlahan Damien mendekat dan membangunkan istrinya. "Kanaya, sayang, bangun sebentar. Aku punya sesuatu untukmu," ucap Damien dengan sedikit berbisik. Kanaya yang setengah sadar, membuka matanya perlahan. Ia terkejut melihat Damien berdiri di sampingnya dengan memegang buket bunga mawar merah yang besar dan juga kue ulang tahun. "Sayang, apa ini? Kamu benar-benar membuatku terkejut. Selamat ulang tahun, sayang. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Ini semua untukmu. Maaf telah membuat hati dan pikiranmu tidak tenang selama beberapa hari ini." Kanaya tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa sangat bahagia dan terharu dengan kejutan yang telah suaminya siapkan. "Terima kasih, Damien. Ini sangat indah, sayang. Aku juga mencintaimu, meskipun kamu berhasil membuatku gelisah selama beberapa hari ini. Sekarang tiup lilinnya dan jangan lupa make a wish." Setelah itu, Damien memberikan bunga mawar merah tadi pada istrinya. Kanaya mengusap air matanya dan mencium bunga tersebut. "Ini sangat indah, sayang," lalu memandanginya. "Aku harap kamu suka." Dengan cepat Kanaya menganggukkan kepalanya. "Tentu saja. Aku sangat menyukainya. Sekali lagi terima kasih. Aku yang berterima kasih karena kamu dan Ethan sudah hadir di hidupku. Aku berharap kita bisa merayakan banyak ulang tahun bersama seperti ini. Kamu adalah segalanya bagiku, Kanaya." Hati Kanaya terasa hangat dan berbunga-bunga mendengar ucapan suaminya. "Dan kamu adalah segalanya bagiku, Damien." Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi Damien dan Kanaya. Kejutan ulang tahun yang Damien siap dengan penuh cinta dan kasih sayang. Bab ke-140. Setelah semalam mendapat kejutan dari suami tercintanya, hari ini giliran Nyonya Livia dan Tuan Leo yang menyiapkan pesta ulang tahun untuk putri mereka. Pesta itu diadakan di sebuah restoran mewah, dan yang hadir adalah keluarga, sahabat, serta beberapa kolega penting. Kanaya sangat terharu saat mengetahui hal itu, terutama ketika ibunya tiba-tiba saja mengirimkan sebuah gaun yang indah untuknya beserta satu set perhiasan sebagai hadiah. "Itu gaun spesial untuk kamu, sayang. Perhiasan itu adalah hadiah yang Mama siapkan untukmu saat ulang tahun kamu yang ke-17. Mama harap kamu menyukainya," ucap Nyonya Livia saat Kanaya menghubunginya. "Tentu saja, Ma, aku sangat menyukainya. Terima kasih, Ma, ini sungguh sangat berarti buatku," ucap Kanaya dengan penuh haru. "Iya, Nak. Sore nanti seorang emo akan datang untuk mendandani kamu." "Iya, Ma, sekali lagi terima kasih untuk semuanya."
Kanaya tersenyum menatap gaun indah di hadapannya. Damien yang baru kembali dari membeli sesuatu langsung menghampiri istrinya. Kamu memesan gaun baru, sayang? Gaunnya indah, kamu pasti akan terlihat cantik nanti saat memakainya. Bukan aku yang memesannya, sayang. Ini hadiah dari Mama. Tadi ada yang mengantarkan gaun dan perhiasan ini. Aku merasa sangat bersyukur atas berkat yang diberikan Tuhan padaku saat ini. Damien mendekat dan merangkul istrinya. Karena kamu memang pantas untuk mendapatkan semuanya, sayang. Sore itu, Kanaya sedang bersiap-siap dengan bantuan seorang emua ternama. Sedangkan Damien sedang bersama dengan putranya. Ethan tampak menggemaskan mengenakan tuxedo yang senada dengan ayahnya. Beberapa saat kemudian Kanaya akhirnya selesai. Emua tadi berpamitan untuk pulang. Damien langsung dibuat terpesona saat melihat istrinya berjalan keluar dari kamar. Kanaya, kamu terlihat luar biasa. Gaun, riasan dan perhiasan itu benar-benar cocok untukmu. Istriku benar-benar bersinar malam ini. Puji Damien. Kanaya tersipu malu mendengar pujian yang dilontarkan suaminya. Terima kasih, Damien. Aku merasa seperti seorang putri hari ini. By the way, kalian berdua juga terlihat sangat tampan. Ucapnya sembari tersenyum. Damien berdiri di samping Kanaya. Tiba-tiba ia ingin mencium pipi istrinya. Tapi ia khawatir akan merusak riasan yang saya acara. Boleh cium sepuasnya, sayang. Mereka akhirnya berangkat ke restoran dengan penuh semangat. Tak lupa membawa bekal ASI untuk sang pangeran kecil. Saat tiba di restoran, para tamu mulai berdatangan. Naisen dan Cha, serta Bara dan Sabrina, juga hadir untuk merayakan hari istimewa Kanaya. Restoran itu dihiasi dengan indah, dengan bunga-bunga segar dan lilin-lilin romantis yang menciptakan suasana hangat dan menyenangkan. Selamat ulang tahun, sayang. Mama sangat menyayangimu. Terima kasih, Ma, ini semua sangat indah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kenan adalah kebanggaan kami dan kamu adalah kesayangan kami. Papa sangat senang, akhirnya bisa kembali merayakan ulang tahunmu dengan meriah seperti sekarang ini. Kanaya merasa sangat terharu dengan kata-kata orang tuanya. Ia memeluk mereka dengan penuh kasih sayang. Kenan juga maju dan memberikan ucapan selamat kepada adiknya. Begitu pula dengan Widuri. Mereka senang karena malam ini adalah pesta ulang tahun pertama Kanaya setelah bertahun-tahun terpisah dengan keluarga. Kanaya menerima ucapan selamat dari keluarga inti, baik dari keluarganya, maupun dari keluarga Damien. Tidak lama kemudian, Naisen dan Cha menghampirinya. Kanaya, selamat ulang tahun. Semoga kamu selalu bahagia bersama dan Ethan. Terima kasih Naisen. Jadi, kalian sudah resmi bersama, nih? Tanya Damien. Naisen tersenyum malu-malu. Ia melingkarkan tangannya pada pinggang ramping Cha. Menatap wanita itu penuh cinta, lalu kembali menatap Damien dan Kanaya. Alhamdulillah. Doakan agar semuanya lancar, ya? Amin. Itu sudah pasti. Akhirnya sahabatku sudah tidak jomblo lagi. Ucap Damien yang membuat mereka tertawa. Selepas kepergian Naisen dan Cha, kini giliran Bara dan Sabrina yang menghampiri mereka. Mereka berdua sama-sama memberi ucapan dan doa tulus untuk Kanaya. Sabrina memeluk Kanaya dan memuji kecantikan sahabatnya itu. Dengan mata yang berkaca-kaca, Sabrina menggenggam tangan Kanaya dan berdoa agar kedepannya hanya ada kebahagiaan yang menyertai sahabatnya itu. Mereka semua berbincang-bincang dan menikmati hidangan lezat yang disajikan. Damien kemudian berdiri dan meminta perhatian semua orang. Terima kasih semua sudah datang untuk merayakan ulang tahun Kanaya. Aku ingin mengucapkan beberapa kata untuk istriku tercinta. Tapi sebelumnya, maaf jika nanti kalimatnya tidak terlalu puitis atau romantis. Ucapnya kemudian tersenyum. Damien lalu menatap Kanaya dengan penuh cinta. Kanaya, kamu adalah cahaya dalam hidupku. Setiap hari bersamamu adalah anugerah. Aku berjanji akan selalu mencintaimu dan mendukungmu dalam segala hal. Selamat ulang tahun, sayang. Terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Terima kasih juga karena telah menghadiahkan pangeran tampan yang lucu dan menggemaskan. Ethan yang seolah mengerti tampak begitu bersemangat. Bayi kecil itu bahkan terus tersenyum menatap semua orang. Seolah ia juga sedang menebarkan pesonanya. Kanaya tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa sangat bahagia dan terharu dengan kata-kata Damien. Terima kasih, Damien. Aku juga mencintaimu. Kamu adalah segalanya bagiku. Mereka bertiga berpelukan, dan semua tamu memberikan tepuk tangan meriah. Malam itu penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Kanaya merasa sangat beruntung memiliki keluarga dan teman-teman yang begitu peduli padanya. Pesta ulang tahun itu menjadi momen yang tak terlupakan bagi Kanaya. Ia merasa sangat dicintai dan dihargai oleh semua orang terdekatnya. Mereka semua tahu bahwa cinta dan dukungan keluarga adalah yang terpenting, dan malam itu menjadi bukti nyata dari hal tersebut. Di tengah pesta ulang tahun Kanaya yang meriah,
Kenan melihat istrinya sedang memandangi Kanaya yang sedang bersama Damien dan Ethan. Ia melihat ada sesuatu yang mengganjal di hati istrinya dan memutuskan untuk bertanya. "Sayang, ada apa?" Widuri menoleh ke arah suaminya, matanya sedikit berkaca-kaca. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab. "Aku melihat Kanaya dan Damien bersama Ethan. Aku juga merindukan kehadiran seorang anak, Kenan. Sebentar lagi ulang tahun pernikahan kita yang pertama, tapi aku belum juga hamil." Kenan merasakan kesedihan di suara istrinya. Ia menggenggam kedua tangan Widuri dengan lembut, mencoba memberikan kekuatan dan semangat. "Sayang, anak itu amanah dari Tuhan. Memiliki anak bukan perlombaan. Kita harus sabar. Yang penting kita berdua dalam keadaan sehat. Mungkin belum waktunya saja, sayang. Yang penting kita jangan berhenti berusaha. Tetap semangat, ya. Lagian usia pernikahan kita juga baru hampir setahun. Kita nikmati saja dulu kebersamaan ini." Widuri mengangguk, tapi air mata mulai mengalir di pipinya. Kenan mengusap air mata itu dengan lembut, memberikan senyuman yang menenangkan. "Aku tahu, sayang. Tapi kadang-kadang aku merasa khawatir. Bagaimana jika kita tidak bisa memiliki anak?" Kenan menarik Widuri ke dalam pelukannya, memberikan rasa aman dan nyaman. "Jangan berpikir seperti itu, sayang. Kita harus tetap positif. Tuhan punya rencana terbaik untuk kita. Aku yakin, suatu hari nanti kita akan diberi kepercayaan untuk menjadi orang tua. Atau, kamu ingin kita menjalani bayi tabung? Tidak, sayang. Kita usahakan yang alami saja dulu. Aku akan berusaha untuk tetap sabar dan positif. Itulah yang terbaik, sayang. Kita akan melalui ini bersama. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Kenan. Terima kasih sudah selalu ada untukku." Pesta ulang tahun Kanaya tidak hanya menjadi momen spesial bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh keluarga yang hadir, termasuk Tuan Hans. Setelah konflik dengan keluarganya, Tuan Hans akhirnya kembali berhubungan baik dengan semuanya. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri tidak akan mengulangi kebodohan yang bisa memecah belah kebersamaan mereka lagi. Di tengah pesta, Tuan Hans duduk bersama Tuan Hartawan dan Tuan Leo. Mereka berbincang-bincang dengan hangat, mengenang masa lalu dan berbicara tentang masa depan. "Hans, bagaimana kondisi kesehatanmu sekarang? Aku khawatir dengan kepalamu yang sering pusing. Apa tensimu sudah tidak pernah tinggi lagi?" "Aku sudah lebih baik sekarang, Pak. Kepalaku sudah tidak pusing lagi karena aku rutin minum obat." "Syukurlah. Kesehatanmu sangat penting. Jangan lupa untuk selalu menjaga diri." "Hans, bagaimana dengan hobi melukismu? Setelah sakit, apakah kamu masih melukis?" "Iya, aku masih melukis. Bahkan, sudah ada beberapa karya yang jadi. Lumayan untuk mengisi waktu." "Bagus sekali. Kamu harus terus menggeluti hobi itu. Jika karyamu sudah lumayan banyak, kita bisa mengadakan pameran. Aku siap membantu." Tuan Hans merasa sangat senang mendengar dukungan dari kakaknya. Ia berjanji akan berusaha membuat karya yang terbaik. "Terima kasih, Leo. Tapi aku tidak pernah terpikir untuk mengadakan pameran. Secara aku ini siapa? Aku bukan pelukis profesional." Ucap Tuan Hans sembari tersenyum. "Tapi kamu itu sering juara lomba menggambar dan melukis sewaktu masih kecil. Papa masih ingat sering pergi dengan mama kalian untuk mengantarmu." Ucap Tuan Hartawan. "Ya, dan lukisan kamu memang bagus. Siapa tahu saja di masa tua kamu ini, kamu bisa menjadi pelukis terkenal." Ucap Tuan Leo. "Sepertinya aku memang lebih senang berbakat dengan dunia lukisan dibandingkan dunia bisnis." Ucap Tuan Hans. Mereka bertiga kemudian tertawa bersama. Nyonya Namira dan Nyonya Livia yang melihat kebersamaan tiga pria itu dari jauh, menyunggingkan senyum. "Andai sejak dulu kamu bisa terbuka, tidak melakukan kebodohan, dan menghilangkan rasa iri di hatimu, maka pemandangan seperti ini pasti sudah sering terlihat sejak dulu, Hans." Nyonya Namira bermonolog di dalam hati. Bab ke-141. Hari ini, Raisa berencana untuk pergi menghabiskan waktu bersama dengan Farhan. Untuk itu, ia meminta izin tapi dengan alasan untuk pergi bersama teman-temannya. "Mau kemana, Pra?" tanya Nyonya Tari saat melihat putri sulungnya itu turun dengan penampilan yang sudah rapi. Di tangannya ada sebuah paper bag berwarna pink. "Aku mau pergi ke acara ulang tahun temanku, Ma. Aku jalan dulu, ya. Acaranya sudah hampir dimulai." "Baiklah, Nak. Tapi jangan ngebut ya bawa mobilnya." "Oke, Ma." Dengan semangat, Raisa mengendarai mobilnya menuju ke sebuah kafe tempat acara tersebut diadakan. Namun, ia tidak lama berada di sana. Setelah menyerahkan kado dan memberikan ucapan selamat kepada temannya, ia segera pamit dengan alasan ada hal penting yang harus ia kerjakan. Padahal, tujuan sebenarnya Raisa adalah pergi ke apartemen Farhan. Hari ini mereka sudah janjian untuk pergi menonton bersama. "Saja selesai bersiap," ucap Farhan. Ia memeluk Raisa dan mencium mesra bibir wanita itu.
Lipstikku nanti jadi cemong, sayang. Protes Raisa, yang membuat Farhan tertawa. Ia mengeluarkan cermin kecil dari tas dan memperhatikan bibirnya. Untungnya tidak ada lipstik yang rusak. Sebelum berangkat, Farhan memberikan masker dan topi pada Raisa. Raisa menatap benda tersebut lalu membuang nafas kasar. Farhan, aku mulai lelah karena setiap kali kita jalan, kita harus mengenakan masker. Padahal aku sudah dandan cantik, tapi semuanya percuma karena harus pakai masker ini. Kita juga seperti orang aneh saja. Padahal sekarang sudah bukan zamannya corona lagi. Farhan tersenyum dan mencoba menenangkan Raisa. Ia memegang kedua pundak wanita itu dan tersenyum manis. Berusaha menghipnotis Raisa agar luluh seperti biasanya. Sayang, ini hanya untuk beberapa saat lagi. Nanti kalau Chea dan Nathan sudah bertunangan, kita bisa langsung mengumumkan hubungan kita, dan kamu tentu saja tidak perlu lagi memakai masker ini. Kamu bisa memperlihatkan wajah cantikmu ini. Saat itu tiba, aku pasti akan sangat bangga bisa berjalan di sampingmu. Mendengar hal itu, Raisa menatap Farhan dengan penuh harap. Kamu serius dengan ucapanmu kan, sayang? Farhan mengangguk dengan yakin. Iya, sayang. Aku sangat serius. Aku ingin kita bisa mengumumkan hubungan kita tanpa ada halangan lagi. Tapi, sampai hari itu tiba, aku minta kamu untuk bersabar. Akhirnya Raisa kembali merasa senang mendengar janji pria itu. Baiklah, aku akan memakai masker ini. Pokoknya kamu tenang saja, sayang. Aku pasti akan mengusahakan agar Nathan dan Cha bisa secepatnya bertunangan. Ucap Raisa dengan penuh semangat. Farhan tersenyum dan memeluk Raisa dengan penuh kasih sayang. Terima kasih, sayang. Aku tahu ini tidak mudah, tapi ini semua demi kebaikan kita. Ucapnya sambil tersenyum penuh makna. Raisa akhirnya setuju untuk kembali menggunakan masker tersebut. Mereka berdua kemudian menuju ke mall untuk menonton film yang sudah mereka rencanakan. Sepanjang perjalanan, mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari film yang akan mereka tonton hingga rencana masa depan mereka. Raisa selalu tampak bersemangat, sedangkan Farhan hanya menanggapi dengan senyuman dan sesekali mengangguk. Besarnya rasa cinta membuat Raisa tidak menyadari kejanggalan sikap kekasihnya itu. Mereka akhirnya tiba di mall dan segera menuju ke bioskop. Meskipun harus mengenakan masker, mereka tetap menikmati waktu bersama. Lebar. Setelah menonton film di bioskop, Raisa dan Farhan keluar dengan perasaan senang. Mereka berbincang tentang film yang baru saja mereka tonton sambil berjalan menuju pintu keluar. Mereka berjalan-jalan di sekitar mall, menikmati kebersamaan mereka. Namun saat tengah asyik, tiba-tiba Raisa melihat seseorang yang familiar. Sayang, tunggu sebentar. Farhan berhenti dan melihat ke arah pandang Raisa. Di sana, dada Nathan yang sedang berjalan sendiri sambil membawa paper bag di tangannya. Meski memakai masker, Raisa merasa sedikit gugup. Khawatir akan dikenali. Kamu kenapa, sayang? Kamu lihat apa? Raisa menelan ludah dan berusaha menenangkan diri. Itu Nathan. Aku hanya takut dia tetap mengenaliku meski sedang memakai topi dan masker. Farhan menatap pria yang dimaksud Raisa. Ia kemudian tersenyum dan mencoba menenangkan kekasihnya. Kamu tenang saja. Kamu dan dia tidak terlalu dekat dan hanya beberapa kali bertemu. Mana mungkin dia bisa mengenali kamu? Orang yang setiap hari bertemu dengan kita saja tidak bisa mengenali jika memakai masker dan topi seperti ini. Ucap Farhan. Namun perhatiannya sudah tidak tertuju pada Nathan, melainkan pada beberapa orang wanita yang sedang asyik mengobrol tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Di balik masker ia tersenyum karena salah satu dari wanita itu sangat ia kenal. Namun nyatanya wanita itu tidak bisa mengenali dirinya meski pandangan mereka sempat bertemu. Mendengar penjelasan Farhan, membuat Raisa akhirnya merasa sedikit lega dan menghela napas panjang. Kamu benar, sayang. Aku terlalu khawatir. Terima kasih sudah menenangkanku. Tidak apa-apa, sayang. Sekarang, ayo kita jalan lagi. Mereka melanjutkan langkah mereka keluar dari bioskop. Raisa merasa lebih tenang setelah mendengar kata-kata Farhan. Mereka berjalan menuju parkiran mobil sambil berbincang tentang rencana mereka selanjutnya. Sementara itu, di kediamannya, Nathan baru saja kembali. Ia tadi ke mall untuk membeli hadiah ulang tahun untuk ayahnya. Tepat jam 12 malam nanti adalah ulang tahun Tuan Wira. Melihat mobil ayahnya yang terparkir, membuat Nathan mengurungkan niatnya untuk membawa paper bag tersebut ke kamarnya. Ia memilih untuk menyimpannya di dalam mobil saja. Saat masuk ke dalam rumah, Nathan tidak melihat keberadaan ayahnya. Oleh karena itu, ia langsung naik ke kamarnya. Namun, baru saja beberapa menit ia di dalam kamar, pelayan datang dan mengatakan kalau dirinya diminta untuk turun. Saat menuruni anak tangga, pandangan Nathan tertuju pada koper yang ada di dekat sofa. Jika sudah melihat benda itu, artinya Tuan Wira akan pergi keluar kota lagi. Papa mau keluar kota lagi?
Mau meninjau proyek lagi? Tanya Nason. Iya, nak. Beginilah kalau ada proyek yang sedang jalan. Pasti akan lebih sering turun tangan. Apalagi proyek kali ini memang lumayan penting juga. Ucap Tuan Wira. Kali ini papa berapa lama di sana? Mungkin 1 minggu. Kenapa? Tidak kenapa-kenapa, Pa, hanya saja, besok itu kan ulang tahun papa, dan aku ingin kita merayakannya berdua. Setidaknya makan bersama. Tapi, Tuan Wira tampak sedikit terkejut. Ia mendekat dan menepuk pundak putranya. Maaf, ya. Papa bahkan sampai lupa kalau besok itu adalah hari ulang tahun papa. Saat papa pulang nanti, kita akan makan malam bersama. Apa tidak bisa ditunda? Papa bisa kan berangkat besok? Tuan Wira tampak bimbang. Papa, pergilah, Pa. Potong Nason. Mungkin yang di sana memang jauh lebih penting. Papa hati-hati, ya. Jangan lupa berkabar jika sudah sampai. Ucap Nason sambil tersenyum getir. Setelah itu, ia berlalu. Melebarkan langkah menuju ke kamarnya. Tuan Wira menghela nafas panjang. Ada rasa sedih di hatinya saat melihat punggung putranya yang semakin menjauh. Andai ia ingat kalau besok adalah hari nukang tahunnya, tentu ia tidak akan berjanji untuk berangkat hari ini. Maafkan Papa, Nak. Sepertinya sudah waktunya aku untuk mengatakan yang sebenarnya pada Nason. Aku tidak bisa terus menyimpan rahasia sebesar ini dari putraku sendiri. Bab ke-142. Nason melihat kepergian ayahnya dari jendela kamar. Ia menghela napas panjang dan kembali berjalan ke sofa yang ada di sudut kamar itu. Ada sesuatu yang menurutnya aneh dari sikap ayahnya dan itu sudah mulai mengganggunya. Sejak dulu, Tuan Wira memang suka sekali keluar kota dengan alasan meninjau proyek, tapi biasanya hanya 2 atau 3 hari saja. Namun, beberapa tahun terakhir, Tuan Wira semakin lama jika bepergian. Bahkan pernah 2 minggu tak kembali dari perjalanan dinas dengan alasan berpindah ke daerah lain. Awalnya, Nason tidak mempermasalahkan karena ia berpikir itu adalah cara ayahnya untuk menghibur diri setelah kepergian ibunya. Namun, entah mengapa kali ini ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Nason duduk di sofa, memikirkan perubahan sikap ayahnya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tuan Wira. Pikirannya terus berputar, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa ayah semakin sering pergi? Apa yang sebenarnya dia lakukan di luar kota? Kalau hanya sekedar meninjau proyek, pasti tidak akan selama itu. Aku bahkan beberapa kali menemani Damien melihat proyek besarnya di luar kota, tapi kami tidak pernah lebih dari 3 hari. Saat ia masih coba untuk menebak sikap ayahnya, tiba-tiba, ponselnya yang sedang di-charge berdering. Nason segera beranjak dari tempat duduknya dan melihat siapa yang menelpon. Rupanya itu adalah panggilan dari Damien. Halo, Damien. Tumben menelpon. Ada apa, Sob? Aku dan Kanaya ingin mengundangmu dan Cha untuk makan malam di rumah. Aku harap kalian bisa datang. Makan malam? Dalam rangka apa, nih? Tidak ada acara khusus, hanya ingin berkumpul dan berbincang-bincang. Bagaimana? Bisa datang? Kalau aku sih, pasti bisa. Seperti biasa, aku hanya sendiri di rumah. Tapi aku harus menghubungi Cha dulu. Semoga dia tidak ada acara malam ini. Aku akan segera mengabari kamu. Oke, Sep. Aku tunggu, ya. Setelah panggilan telepon dengan Damien berakhir, Nason segera menghubungi Cha. Ia berharap Cha tidak memiliki rencana lain malam ini. Hai, sayang. Kamu ada acara malam ini? Tidak ada, sayang. Memangnya kenapa? Baguslah kalau begitu. Malam ini Damien dan Kanaya mengundang kita untuk makan malam di rumah mereka. Kamu bisa ikut, kan? Tentu saja, aku mau ikut. Baiklah, sayang. Sampai berjumpa nanti malam. Setelah selesai berbicara dengan Cha, Nason kembali mengirimkan pesan kepada Damien untuk memberitahukan bahwa mereka akan datang memenuhi undangan pasangan suami istri itu. Nason kembali duduk di sofa sambil membawa ponselnya. Ia jadi berpikir kalau nanti malam ia akan berbagi cerita dengan Damien tentang kecurigaannya terhadap ayahnya. Ia berharap sahabatnya itu bisa memberikan pandangan atau saran yang berguna. Malam harinya, Nason dan Cha akhirnya tiba di apartemen Damien dan Kanaya. Mereka disambut dengan hangat oleh tuan rumah. Selamat datang, Nason, Cha. Senang kalian bisa datang. Ucap Damien. Ayo masuk, makan malam sudah siap. Ajak Kanaya. Saat akan menuju ke ruang makan, Cha dan Nason melihat baby Ethan yang sedang berbaring di atas bouncer sambil melihat film animasi di televisi. Bocah kecil itu tampak tenang dengan tangan yang bergerak-gerak. Mereka semua kemudian duduk di meja makan yang di atasnya telah tersaji beberapa jenis makanan yang dimasak khusus oleh Kanaya. Hal itu karena Bisiti masih berada di kampung. Suasana hangat dan akrab menyelimuti ruangan. Mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal,
mulai dari pekerjaan hingga pengalaman liburan mereka kemarin. Selesai makan malam, Kanaya mengobrol dengan Cha sambil menemani baby Ethan DJ depan TV. Sedangkan Damien dan Nathan menikmati angin malam di balkon. Nathan merasa ini adalah momen yang tepat untuk berbicara tentang ayahnya. Damien, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Soal apa? Aku juga tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada yang aneh dengan sikap papa belakangan ini. Dia semakin sering pergi keluar kota dan durasinya semakin lama. Aku khawatir ada sesuatu yang disembunyikannya. Damien mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami kekhawatiran Nathan. Bukankah Om Wira memang sering seperti itu? Kenapa sekarang kamu merasa aneh? Entahlah, menurutku tidak masuk akal saja seorang pimpinan perusahaan pergi meninjau proyek dan untuk waktu yang lama. Lalu tugas anak buahnya apa? Proyek seperti itu, pasti ada tim yang menghandle. Apalagi besok itu ulang tahun Lala. Aku sudah minta agar dia menunda keberangkatan sehari saja agar bisa makan bersama sekalian memberikannya kado sederhana. Tapi papa tidak bisa. Padahal dia kan pemilik perusahaan. Tidak ada paksaan dia mau berangkat kapan, bukan? Jadi wajar rasanya kalau aku merasa ada yang aneh. Damien mengangguk, membenarkan ucapan sahabatnya. Aku mengerti kekhawatiranmu, Nathan. Apa mungkin Om Wira sedang menghadapi masalah yang tidak ingin dia bebankan kepadamu? Apa kamu sudah mencoba bicara dengannya? Sudah, Damien. Tapi papa hanya akan mengatakan kalau dia pergi untuk meninjau proyek. Apa sebaiknya aku menyelidikinya? Boleh juga. Kamu bisa mulai dengan mencari tahu kemana sebenarnya Om Wira pergi. Sebagai pimpinan perusahaan, jika melakukan perjalanan dinas, semuanya pasti diurus oleh sekretaris. Kamu bisa mulai dengan menemui sekretaris papa kamu dan menanyakan detailnya. Dengan cepat Nathan menganggukkan kepalanya. Menurutnya, saran dari sahabatnya itu sangat bagus. Terima kasih sarannya, Damien. Besok pagi aku akan pergi ke kantor papa. Kalau kamu butuh yang lebih, kabari aku saja. Nanti aku hubungi detektif yang dulu aku gunakan jasanya. Ikram akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan setelah berkeliling kota Bandung menyebar lamarannya. Meskipun pekerjaan kali ini hanya sebagai staf admin di salah satu kantor kontraktor, Ikram bersyukur karena setidaknya ia bisa memiliki penghasilan dan tidak perlu lagi merepotkan orang tuanya. Hari ini, bos Ikram mengajak semua staf untuk makan siang bersama di sebuah restoran. Awalnya, semua berjalan lancar, sampai ada seorang pengunjung restoran yang mengenali wajah Ikram. Pengunjung restoran itu adalah keluarga dari suami selingkuhan Ikram. Ia masih kesal jika teringat akan video viral itu dan tanpa ragu langsung bertanya pada Ikram. Hei, kamu kan yang viral karena dia keluarga itu? Ikram merasa sangat malu mendengar pertanyaan itu. Beberapa rekan kerja Ikram sebenarnya sudah tahu tentang kejadian itu, tapi mereka memilih untuk tidak membahas atau mempertanyakan hal itu pada Ikram karena menurut mereka, itu adalah hal yang memalukan. Bos Ikram yang belum tahu soal masalah itu langsung ikut bertanya. Video viral apa, Ikram? Kamu diarak? Apa maksudnya itu? Beritanya sangat viral. Mas Anda tidak tahu. Makanya jadi orang jangan suka main sama istri orang lain. Kena batunya, kan? Ikram merasa semakin malu dan terpaksa harus berkata jujur. Dengan suara bergetar sambil menahan malu, ia mulai menjelaskan. Pak, aku minta maaf. Memang benar, beberapa waktu lalu aku terlibat dalam sebuah kejadian yang membuatku diarak warga. Aku akui telah melakukan kesalahan besar dan aku sangat menyesalinya. Aku sudah berusaha memperbaiki diri dan berharap bisa memulai hidup baru dengan pekerjaan ini. Bos Ikram mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami situasi yang dihadapi Ikram. Ia salut dengan sikap Ikram yang tak berusaha untuk membela diri. Ikram, aku menghargai kejujuranmu. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha menjadi lebih baik. Aku harap kejadian ini tidak mempengaruhi kinerja kamu di kantor. Ikram merasa sedikit lega mendengar tanggapan bosnya. Tadinya ia mengira kalau dirinya akan dipecat. Ia berterima kasih atas pengertian dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih, Pak. Aku berjanji akan bekerja dengan baik dan tidak akan mengecewakan Anda. Bos Ikram mengangguk. Ia kemudian meminta pengunjung tadi untuk pergi dan tidak mengganggu makan siang mereka. Setelah kejadian itu, suasana makan siang menjadi sedikit canggung. Namun, rekan-rekan kerja Ikram mencoba mengalihkan perhatian dengan berbicara tentang hal-hal lain. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka mendukung Ikram dan tidak ingin membuatnya merasa lebih buruk. Meskipun masih merasa malu, Ikram merasa didukung oleh rekan-rekan kerjanya. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi karyawan yang baik dan bertanggung jawab.